pemakaman atau TPU di Pati Ukur yang berada di Kota Banjar, Jawa Barat. Jadi yang saya dongengkan, beliau makamnya adalah di sini. Dimakamkan di Kota Banjar. Jadi beliau ini, sahabat kisah Tanah Sunda, merupakan sosok pejabat atau pembesar Sunda di abad 17, abad 16, sejaman dengan Dalem Wirawangsa pendiri Sukapura yang sekarang menjadi Tasikmalaya, sejaman juga dengan Raden Astamanggala atau Tumenggung Wira Angun-Angun yang mendirikan kota Bandung. Masya Allah ya. Dan beliau juga merupakan uyutnya dari yang Haji Abdul Manap Mahmud Cigondewa. Dari beliau banyak sekali keturunan-keturunannya yang menjadi pembesar, menjadi ulama, menjadi aulia Allah di tanah Sunda. Dan yang Adipati Ukur ini bernama Raden Wangsanata. Beliau merupakan putra dari Pangeran atau Syekh Makdum Cahyana bin Pangeran Agiana bin Raden Pakih bin Sunan Ampel. Nah, Raden Pakih ini merupakan saudara dari Dewi Murtasia yang menikah dengan Sunan Giri dan juga Raden Abdul Pattab. Dan Raden Pakih ini merupakan saudara dari Nyai Murtasiah yang menikah dengan Sunan Giri dan Raden Abdul Patah Sultan Demak. Jadi Adipati Ukur ini merupakan kerabat dari Sunan Ampel, kerabat dari Mataram juga. Jalur dari ibu Adipati Ukur adalah Nyimas Estri. Nyimas Estri ini putra seorang aulia Allah, ulama besar, yaitu Syekh Wali Perkasa yang membangun Sokotatal dan arah kiblat di Masjid Agung Demak zaman Wali Songo. Ada piagamnya di Yogyakarta. Syekh Wali Perkasa ini merupakan putra dari Syekh Makdum Jamil. Syekh Makdum Jamil putra dari Syekh Makdum Husain. Syekh Makdum Husain putra dari Syekh Abdurrahman yang menikah dengan Nyai Rubiah Bekti bin Prabu Bratalgawa atau Sunan Jamukarang alias Haji Purwagaluh. Beliau merupakan putra dari Bunisora Suradipati, adiknya Linggabuana yang gugur di Perang Bubat. Linggabuana ini merupakan ayah dari Niskala Wastu Kencana, kakek dari Dewa Niskala, dan uyut dari Prabu Siliwangi. Jadi Haji Purwagaluh atau Prabu Bratalgawa ini sudah memeluk Islam. Jadi jauh hari sebelum Prabu Siliwangi, kakeknya sudah memeluk Islam dan melahirkan keturunan-keturunan, salah satunya adalah Adipati Ukur. Masya Allah. Makamnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi Purbalingga zaman dahulu itu termasuk kerajaan Sunda, sahabat ya. Nah, inilah makam Eyang Adipati Ukur, tepat berada di bawah pohon terbesar di komplek pemakaman ini. Kita akan ke sana. Masya Allah ya. Akhirnya yang saya dongengkan yaitu Adipati Ukur, bisa juga saya berziarah ke makam beliau yang berada di Kota Banjar. Kanjeng Dipati Ukur. Nah, ini adalah makam beliau, sahabatnya. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya sohibah hadi hadal makam. Assalamualaikum ruhaniyati ala lama ar'awi bila sedi syekh Raden Wangsanata yang dalam Adipati Ukur rahimahullah ta'ala anhu wa usulihim wa furuhim wa masyaihim wa ahli baitihim wa azwajihim wa asharihim wa atbaihim wa muridihim wa muridatihim wa muhibbihim wa muhibbatihim wa ilayna ma'ahum azma'in wal akhidina minhum ridwanullahi ta'ala anhum wa nawaratu ro'yahum wa jada kudrahum wa ala darujatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa bi ulumihim fid dini wa dunia wal akhirah
wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsuna fi jumratihim wa rahmatuhum aghithna ya Allah bi hurmatihim wa barakatihim wa hurmatihim syulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perjalanan beliau merupakan perjalanan yang dramatis ya sahabat kisah Tanah Sunda. Beliau seorang pejabat, seorang pembesar di Tanah Sunda, dan juga kalau kita runut nasab silsilah masyarakat Sunda zaman sekarang pasti ada yang nyambung ke beliau. Semuanya nyambung ke beliau. Mungkin dari jalur ibu atau jalur ayah. Masya Allah. Nama beliau diabadikan menjadi sebuah nama jalan di kota Bandung, yaitu Jalan Adipati Ukur. Kenapa? Karena beliau memang punya peran yang luar biasa. Jadi pernah bersama pasukannya karena diperintah oleh Mataram untuk menyerang VOC Belanda Batavia di Batavia ya. Meskipun pada akhirnya karena ada hal yang miskomunikasi atau lain hal, beliau justru malah jadi buronan Mataram atau rajanya sendiri. Nah, karena ini adalah masalah fitnah bukan kebenaran, akhirnya bersama saudara-saudaranya yang lain, beliau melepaskan jabatannya sebagai Adipati Ukur dan memilih pensiun dini dan menjadi sesepuh di sini atau kholwat, mengasingkan diri. Dan keberkahan dari beliau kita saksikan bahwa banyak sekali duriah-duriah beliau yang menjadi ulama, para wali, ya, para kekasih Allah, Masya Allah. Dan yang paling populer dari keturunan beliau di Bandung adalah yang Haji Abdul Manap Mahmud, cicit dari beliau, bin yang Haji Abdul Manap bin yang Nata Direja bin Sara Direja bin yang Adipati Ukur. Beliau merupakan menantunya dari Prabu Gesan Ulun yang menikah dengan Den Saribanon bin Prabu Gesan Ulun bin Pangeran Santri bin Maulana Muhammad yang menikah dengan Nyai Armilah bin Sunan Gunung Jati Cirebon binti Sunan Gunung Jati Cirebon. Maulana Muhammad sendiri merupakan putra dari Syekh Abdurrahman Sunan Panjunan, putra dari Syekh Datul Kahfi. Masya Allah. Jadi dari istrinya merupakan nasab yang luar biasa, sehingga wajar saja dari beliau yang nyambung ke Sunan Ampel, ke Raja-Raja Sunda, dan dari istrinya juga melahirkan orang-orang hebat di Tanah Sunda. Dan keturunan-keturunan beliau banyak yang dinikahkan atau besanan dengan keturunan bupati-bupati daerah lainnya seperti Batu Layang, sekarang Bandung, dulu Batu Layang. Juga ada yang nyambung ke Sumedang, ada yang nyambung ke Tasik dan lain sebagainya. Ini sebagai bukti bahwa cerita ketika beliau ditangkap oleh saudara-saudaranya bisa dibantahkan dengan pernikahan keturunan-keturunannya. Nah, logikanya bagaimana mungkin bermusuhan tapi anak-anaknya menikah atau besanan ya. Nah, di sini sudah bisa menjadi jawaban bagi kita semua sebagai buah kebenaran dalam sejarah yang selama ini banyak disampaikan. Semoga kita semua mendapat keberkahan dari para leluhur kita, dan insya Allah kita akan segera menyusul. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia, di iliin taman-taman surga, dan kelak ketika kita menyusul, yakin kita semua akan menyusul. Kita bisa bersama dengan beliau-beliau berada di tempat yang terbaik yang diridhoi oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di mana kita sering meriwayatkan kisah leluhur, mengingat beliau, mendoakan beliau, maka di alam ruh beliau tahu di mana ketika kita mau meninggalkan alam dunia, beliau menjemput. Bahkan sebelum kita meninggal pun banyak sekali orang-orang yang didatangi oleh leluhur-leluhur kita, baik lewat mimpi ataupun dalam kenyataan. Masya Allah, wallahu a'lam. Sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.